Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsanian Caheningrum, kelas A122, NPM 22144-6025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sumber hukum dari kelompok 4. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai sumber hukum. Sumber hukum menurut Zevenbergen dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil, dan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Yang ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Lalu, sumber hukum material. Pancasila sebagai sumber hukum material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ada muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Dan yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum atau metajuris. Fungsi Pancasila sebagai sumber hukum ada 4. Yang pertama, sebagai ideologi hukum Indonesia. Yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti oleh petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Dan yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 hal yang menjadi alasan tergerusnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang pertama, resistensi terhadap Orde Baru. Dampak yang paling nyata munculnya sikap resistensi terhadap Orde Baru adalah timbulnya dari trauma dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu atau seseorang. Ketika Orde Baru berkuasa, Pancasila dikultuskan sehingga menjadi ideologi yang tertutup. Yang kedua, menguatnya pluralisme hukum. Negara Indonesia menerapkan sistem hukum seperti civil law, common law, hukum Islam, dan hukum adat. Praktik berhukum secara plural memang sudah berlaku sejak kemerdekaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai simbolis hukum menimbulkan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan seperti adanya undang-undang dan peraturan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan yang terakhir, penerapan Pancasila sebagai sumber hukum. 1. Menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum agar tidak ada lagi pluralisme,
Hukum yang terbukti saling kontradiksi atau sama lain, terutama pula agar dapat berhukum negara Indonesia memiliki suatu sistem hukum yang utuh. 2. Mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.